Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim afdalas salati wa atammat taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini Allah masih jadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya. Dan kita bersyukur bahwa malam ini kita dipilih oleh Allah untuk dapat hadir dan duduk di majlis yang mulia ini, taman di antara taman-taman surga Allah di alam dunia. Yang mudah-mudahan keberadaan kita di tempat yang mulia ini Allah juga akan muliakan kita nanti di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita datang ke tempat ini dalam rangka mencari ilmu. Allah mudahkan bagi kita semuanya untuk masuk ke dalam surga, seperti yang Nabi janjikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan untuk masuk ke dalam surga. Jamaah sekalian, sebelum kita meneruskan kajian kitab Maulid Simtud Durar, kita hadiahkan Fatihah bagi sahabat kita, rekan kita yang belum lama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya kenal namanya Anggur. Nama aslinya siapa? Hidayat Fuadi ya? Ya, Hidayat Fuadi. Ahmad Hidayat bin Fuadi. Kita hadiahkan Fatihah kepada beliau, semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Allah terima segala amal ibadahnya. Allah tempatkan beliau bersama para solehin, dan juga Allah luaskan kuburnya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan, anak-anaknya, istrinya, dan keluarga yang lainnya diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kita akan meneruskan kajian kitab Maulid Simtud Durar. Malam ini kita akan masuk pada penggalan ayat yang dinukil oleh sahibul maulid, yaitu Muhammadur Rasulullah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurah
wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Ayat ini adalah akhir daripada surah Al-Fath yang pada pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas permulaan surah Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Pengarang kitab Al-Habib Ali membuka dengan Inna fatahna, ya. Kemudian ditutup dengan akhir daripada surah Al-Fath. Sedikit kita akan kupas mengenai ayat ini. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Sebetulnya ayat ini kita harus kaitkan dengan ayat yang sebelumnya, ya. Karena ada keterkaitan antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Pada ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-26, ayat yang ke-27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad shadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya. La tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman dengan menggunduli rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut. Jamaah sekalian, yang kita tahu pada awal kisah tentang Inna Fatahna itu kan kisah mengenai perjanjian Hudaybiyah, ya, kalau kita masih ingat. Nah, Nabi kita Muhammad SAW mengajak para sahabat untuk datang ke Mekah. Untuk apa? Untuk ziarah, untuk umroh. Karena sebelumnya Nabi bermimpi bahwa Nabi akan masuk ke kota Mekah dengan aman, tidak diganggu, dan mereka dapat bertahallul, menggunduli kepala mereka. Nabi katakan kepada para sahabat tentang mimpinya itu. Tapi ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, yang mana orang-orang musyrikin menghalang Nabi masuk ke dalam kota Mekah, tidak boleh kamu masuk ke Mekah pada tahun ini, baru tahun depan kamu boleh masuk, begitu. Ini para sahabat semuanya bertanya-tanya, bagaimana sih? Katanya sudah bermimpi, kok malah kita dihalang, tidak bisa masuk ke Mekah. Nah, ayat ini, ayat yang ke-27 daripada surah Al-Fath ini menegaskan bahwa sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu akan masuk ke kota Mekah, ke Masjidil Haram dalam keadaan aman, dengan keadaan kalian menggunduli kepala. Tapi bukan waktu tahun terjadinya perjanjian Hudaybiyah, begitu. Ya, kemudian pada perjanjian Hudaybiyah itu, kalau masih ingat ya, kalau tidak ingat bisa lihat video ulangan kita. Pada waktu itu Nabi kan menyuruh Ali untuk menulis min Muhammad Rasulullah, ya kan? Muhammad utusan Allah. Kata Suhail bin Amir, hapus, jangan tulis Muhammad Rasulullah, jangan, ganti dengan Muhammad bin Abdillah. Kemudian kata Nabi, ya sudah, hapus, ya. Ketika Suhail bin Amir menyuruh Ali untuk menghapus tulisan yang ada tulisan Rasulullah, Sayyidina Ali kan tidak mau, ya, menolak. Kemudian akhirnya Nabi sendiri yang menghapus itu. Mana tulisannya? Nabi padamkan, Nabi hapus tulisan itu. Nah,
tulisan yang berbunyi Muhammadur Rasulullah yang terhapus dalam As-Sulh Hudaybiyah itu Allah tulis dalam ayat yang ke-29. Tidak apa-apa kamu hapus yang berada pada perjanjian Hudaybiyah, tapi dalam surah ini Nabi Muhammad ditegaskan sebagai Muhammadun Rasulullah, begitu. Jadi itu ceritanya. Muhammadur Rasulullah. Ya. Kemudian ada yang ingin saya jelaskan sedikit. Di dalam Al-Qur'an tidak ada nabi yang disebutkan namanya secara langsung, dipanggil namanya secara langsung. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika Allah memanggil namanya dalam Quran, Allah akan memanggil dengan gelarannya. Ya. Kalau dengan nabi-nabi yang lain itu digunakan langsung namanya. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Ya Musa fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Yang lain-lainnya begitu. Ya Musa, ya Yahya, dipanggil namanya. Tapi Nabi tidak pernah dipanggil namanya, melainkan akan disebutkan gelarnya. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahlallahu laka tabtaghi mardhata azwajik. Ya ayyuhan nabi, Allah panggil namanya. Wahai seorang nabi. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika. Wahai rasul. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi dalam ayat ini disebutkan nama Nabi kita Muhammad secara langsung, tapi bukan panggilan, ya. Dan kita lihat setelah nama Nabi akan disandingkan dengan gelarnya, Muhammadun Rasulullah. Ini merupakan penghormatan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selain panggilan yang Allah bedakan antara Nabi kita Muhammad dengan para nabi yang lain dalam Quran, ada juga kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad. Bulan ini kan bulan Rajab. Ada peristiwa besar, yaitu apa? Isra wal Mi'raj. Di situ akan nampak jelas betapa Nabi kita mempunyai kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada perbedaan yang sangat jauh antara Nabi kita Muhammad dengan nabi-nabi yang lainnya. Sebagai contoh, Nabi Musa alaihi salam ketika dia minta untuk berjumpa dengan Allah, bercakap-cakap langsung dengan Allah, dia kan disuruh pergi ke mana? Tursina, ya. Disuruh pergi ke Tursina. Kemudian ketika sampai di lembah di sana, Nabi Musa disuruh apa? Disuruh buka sendalnya. Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Buka sendalmu, kamu sekarang berada di lembah yang suci. Maka dibuka sendalnya. Nabi Musa menghadap Allah dengan keadaan tidak memakai alas kaki sebagai penghormatan terhadap tempat yang suci itu. Nah, ini juga diambil pelajaran oleh para ulama. Untuk menghormati tempat-tempat yang suci, kita dianjurkan untuk membuka sendal, ya, membuka sendal. Makanya kita tidak menjumpai di masjid-masjid ada orang masuk masjid pakai sendalnya, nggak ada kan? Coba lihat di gereja, tidak ada semua yang datang membuka sendalnya, membuka sepatunya, semuanya pakai. Tetapi masjid tidak seperti itu, karena masjid tempat mulia. Kemudian juga Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habasyi Kuitang, ketika dia sampai ke Tarim, apa yang dia lakukan? Dia buka sendalnya karena menghormati tanah kota Tarim yang dulu diduduki dan dipijak oleh orang-orang mulia, begitu. Nah, Nabi Musa alaihissalam ketika peristiwa akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia minta berjumpa dengan Allah.
Nabi Musa disuruh buka sendalnya. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW ketika Mi'raj, ada tidak kita jumpai riwayat yang mendapati Nabi Muhammad disuruh buka sendal? Enggak ada kan? Nabi tidak ada riwayat yang menyebutkan untuk disuruh buka sendalnya. Bahkan ketika Jibril sudah tidak dapat menemani Nabi, di mana? Di Sidratul Muntaha, ya kan? Itu kan batas akhir. Jibril menemani Nabi. Kalau Nabi bisa terus langsung berjumpa dengan Allah, tapi Jibril tidak boleh. Kalau dia terus juga berjumpa dengan Allah, apa yang terjadi? Terbakar. Alamnya bukan alam dia. Ada yang membagikan, ada namanya alam nasut, alam malakut, alam lahut, ya. Alam nasut ini alam bangsa kita manusia. Di atasnya ada alam malakut, ya, alam malaikat. Nah, di atas itu ada alam lahut, ya. Ini tidak dapat ditembus oleh para malaikat. Alam nasut, manusia tidak dapat menembus alam malakut. Kemudian malaikat tidak dapat menembus alam lahut. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW dapat menembusi semua alam ini, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa harus menanggalkan apapun yang dia pakai. Makanya kalau kita lihat sekarang ini kan ada tren, ya. Ada tren apa? Ada tren pakai peci, pecinya ada apanya? Ada terompah, ya kan? Sekarang cincin pun begitu juga. Cincin dulunya bulat, lonjong, sekarang ada yang modelnya model terompah. Itu terompah apa sebetulnya? Terompah apa? Menurut riwayat kan ada riwayat yang mengatakan itu terompah yang pernah digunakan oleh Nabi. Bentuknya seperti itu. Ya, karena apa? Karena terompah Nabi juga mulia. Ada kemuliaan. Tidak seperti ketika Nabi Musa akan berhadapan dengan Allah disuruh buka. Ya. Nah, itu kenapa ceritanya sekarang lagi banyak ngetren itu orang-orang pakai cincin modelnya terompah gitu ya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ini di antara kelebihan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersama dengan dia, yakni para sahabat-sahabat Rasulullah, asyidda'u 'alal kuffar, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, tetapi berkasih sayang sesama mereka, sesama orang yang beriman. Nah, ayat ini jangan sampai disalahartikan, jangan sampai disalahgunakan untuk kita bersikap keras dan semena-mena kepada orang yang bukan Islam ataupun orang-orang kafir. Lihat konteks ayat ini, kapan kita lakukan, kapan kita terapkan. Asyidda'u 'alal kuffar ini adalah sikap yang wajib dilakukan oleh seorang mukmin apabila berjumpa dengan orang kafir dalam medan perang. Bukan dalam muamalah. Kalau dalam muamalah kita dilarang untuk menyakiti orang-orang yang tidak seagama dengan kita. Itu ajaran Rasulullah. Bahkan kalau ada orang yang mengganggu kafir zimmi, kata Nabi, berarti dia mengganggu aku. Ya, tetapi kalau bukan kafir zimmi, kafir yang memusuhi kita, nah orang-orang yang seperti ini yang kita wajib bersikap asyidda, ya, 'alal kuffar. Itu yang wajib kita bersikap tegas kepada mereka. Ya. Sebab kalau kita lihat dalam praktek hidup Nabi, ketika Nabi akhirnya dapat masuk ke kota Mekah pada tahun yang kemudian, yaitu pada Fathu Makkah. Waktu itu kan orang-orang kafir Quraisy semua ketakutan. Takut apa? Takut Nabi membalas dendam terhadap perlakuan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Para sahabat yang lain semua sudah bersiap-siap. Ada yang berkata, al-yaum yaumul malhamah, katanya. Hari ini
adalah hari balas dendam. Mereka sudah geram. Mereka ingat penyiksaan yang mereka pernah dapati dari orang-orang kafir Quraisy. Tapi apa kata Nabi? Bukan, hari ini bukan hari balas dendam. Al-yaumu yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Tidak ada yang boleh untuk menumpahkan orang lain darahnya. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, maka dia selamat. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia selamat. Barang siapa yang duduk diam di rumahnya, maka dia juga selamat. Tidak boleh ada di antara mereka yang tersakiti. Nabi bersikap seperti itu. Ya. Karena apa? Pada waktu itu bukan waktunya peperangan. Orang-orang kafir Mekah semuanya sudah pasrah. Maka waktu itu Nabi tidak bersikap keras kepada mereka. Ya. Nah, jadi ayat ini jangan diambil sepotong-sepotong kemudian kita melegalkan sikap untuk bersikap keras kepada orang-orang yang bukan Islam tanpa memandang sebab-sebabnya. Ya, begitu. Kemudian ruhama'u bainahum. Sahabat-sahabat Nabi ini berkasih sayang sesama mereka. Tarahum rukka'an sujjadan. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mencari karunia Allah dan keridhaannya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Ada tanda-tanda bekas sujud di wajah mereka. Tanda apa itu? Apakah tanda hitam di atas dahi kita, di atas dahinya para sahabat? Itu atharus sujud? Bukan itu yang dimaksud. Ya, atharus sujud ini adalah wibawa, karisma. Kemudian sikap khusyuk yang nampak di wajah para sahabat dan juga orang-orang yang beriman. Apabila orang memandang mereka, mereka akan memandang wajah mereka itu dengan perasaan yang akan senantiasa mengingatkan mereka kepada Allah. Ini wajah siapa? Ini wajah para ulama. Kalau kita pandang wajah mereka, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah yang dimaksud dengan atharus sujud, bekas sujud. Ada seorang sahabat yang diriwayatkan oleh Abu Darda, ya, bahwa Abu Darda ini melihat ada orang yang di antara dua matanya, yakni dahinya ini, ya, ini bagaikan Safnatul Anzi. Apa itu? Safnatul Anzi itu kalau kita lihat kambing kan dia lututnya itu apa namanya itu? Botak ya. Lutut kambing kan botak. Kenapa lututnya botak? Karena ya biasa buat gelepakan gitu ya. Jadi lututnya botak. Nah itu Safnatul Anzi. Ada orang yang dilihat oleh Abu Darda, dahinya seperti lutut kambing, hitam, kapalan gitu. Kemudian dia berkata, Abu Darda berkata, seandainya itu tidak ada, maka itu lebih baik. Tanda hitam di dahi kalau itu tidak ada, kata Abu Darda, maka itu lebih baik. Karena yang bersangkutan akan dapat menghindarkan dirinya daripada sifat apa? Riya. Dari sifat riya. Nah, ini yang harus difahami. Atharus sujud bukan dahi yang hitam. Kalau kita ingin punya dahi yang hitam gampang. Ya, caranya bagaimana?
Caranya kalau sholat jangan pakai sejadah, cari tempat yang keras. Kalau karpet yang kasar, itu aja yang kita buat, lama-lama jidat kita hitam. Ya, minta maaf yang jidatnya sudah hitam ya. Ya, karena kulit kita ini sensitif. Kalau terus bergesel dengan benda yang keras, lama-lama dia akan jadi menghitam. Coba lihat mata kaki yang belah luar, apa warnanya? Hitam bukan? Kenapa hitam? Karena selalu bersila. Itu yang selalu kena lutut, yang kena lantai, maka dia jadi hitam. Jadi kalau ingin mencari bekas sujud bukan di dahi, tapi di mana? Tapi melalui ibadah sholat. Dan ibadah sholat itu bekasnya bukan di wajah, bukan secara zohir dan kelihatan begitu. Bukan itu tandanya. Tanda itu akan dilihat oleh orang lain, bukan kita. Orang yang memandang kita akan memandang lain rasanya. Ya, ada wibawa ketika berhadapan dengan orang yang memiliki atharus sujud. Coba deh bayangin, kita kalau berdekatan dengan ulama yang Rabbani, yang dekat dengan Allah, beda rasanya kalau dekat dengan kawan sendiri. Ada perasaan apa? Gemetar, takut. Karena wibawa dia. Contohnya yang baru kita peringati kewafatannya 40 hari, Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Seggaf. Majlis kalau ada beliau itu lain rasanya. Kenapa? Wibawa, karisma, ada haibahnya. Ya. Nah itulah yang disebut atharus sujud. Ya, atharus sujud. Kiai-kiai yang alim-alim, kalau mereka nggak ngomong, duduk aja, duduk di depan kita, kita disuruh ngomong di depan mereka, gelagapan kita. Kenapa? Wibawa. Itu namanya atharus sujud. Ya. Nah, jadi kalau orang ingin mendapatkan atharus sujud, maka dia harus banyak melakukan ruk'an sujadan, gitu ya. Banyak ruku', banyak sujud, artinya dia banyak sholat. Man kathurat sholatuhu bil lail, barang siapa yang banyak sholatnya pada waktu malam, hasuna wajhuhu fin nahar, maka wajahnya akan kelihatan baik pada waktu siang. Ini hadisnya hadis mauquf. Barang siapa yang banyak sholat di waktu malam, maka wajahnya akan baik ketika di waktu siang. Wajahnya akan kelihatan enak dipandang. Ini yang harus kita cari. Ya, baik. Kemudian, dzalika mathaluhum fit Taurat. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injil. Dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil. Jadi ada dua kitab yang disebutkan dalam ayat ini yang menjelaskan tentang sifat-sifat para pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat yang kita baca ini sama persis dengan apa yang disebutkan dalam kitab Taurat. Dzalika mathaluhum fit Taurat. Buktinya ada, ya. Ini disebut oleh seorang mufassir kontemporer yang namanya Ibnu Athir. Dalam kitabnya tafsirnya itu, dalam kitab tafsirnya itu Ibnu Athir menukil satu ungkapan yang ada dalam Perjanjian Lama. Ya. Perjanjian Lama itu kitab apa? Kitab siapa itu? Ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Tahu tidak bedanya? Kalau Perjanjian Lama ini adalah kitab yang berisi kisah-kisah sebelum
kelahiran Nabi Allah Isa. Nabi-nabi yang sebelum Isa itu masuk dalam perjanjian lama, termasuk nubuat Nabi yang akan datang nanti itu ada dalam perjanjian lama. Kalau perjanjian baru itu berisi itu ditulis setelah ketiadaan Isa. Itu perjanjian baru. Dalam perjanjian baru ada Matius, Lukas, Yohanes, itu ada 4 aja kitabnya. Nah, dalam perjanjian lama itu ada satu ungkapan. Nih, ajaibnya ya. Walaupun kita sudah tahu Taurat itu, kita tak tahu lagi bentuknya bagaimana. Injil pun kita sudah tidak dapat pastikan yang sekarang itu sahih ataupun tidak. Tapi masih ada bagian yang kita dapat korelasikan dengan ayat ini. Dalam perjanjian lama, siapa yang punya kitabnya? Ada itu dalam perjanjian lama, dalam kitab Ulangan 33. Ini bukan LKS ya. Ulangan 33. Nama kitabnya memang kitab Ulangan ya, bukan Ulangan, bukan. Emang nama kitabnya Ulangan. Nah, itu disebutkan ciri-ciri yang sama seperti yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Ini saya bacakan, ini saya tulis nih. Ja'ar Rabbu min Sina wa asyraqa lahum min Sa'ir wa tala'la min Jabali Faron. Tuhan datang daripada Sinai, terbit kepada mereka daripada Sa'ir, dan ia tampak bersinar dari pegunungan Paran. Itu mana itu? Coba jelaskan sedikit-sedikit. Tuhan datang daripada Sina. Sina itu mana? Sinai. Gunung apa? Gunung Sinai. Tur Sina, tempat di mana Allah berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Ja'a Rabbun Sina wa asyraqa lahum min Sa'ir, dan terbit daripada pegunungan Sa'ir. Pegunungan Sa'ir itu adalah tempat di mana Nabi Allah Isa dibangkitkan, dilahirkan. Kemudian wa tala'la min Jabali Faron, dan tampak bersinar dari pegunungan Faron. Faron ini di mana? Dijelaskan oleh Ibnu Athir bahwa pegunungan Faron itu adalah pegunungan yang berada di Hijaz, tepatnya di Mekah. Jadi di Mekah itu ada 3 gunung ya. Yang pertama Faron, yang kita kenal namanya ini adalah nanti tempat di mana Nabi itu menerima wahyu yang pertama. Jabal apa? Jabal Nur. Ya kan? Gunung itu namanya Jabal Nur. Guanya gua apa? Gua Hira. Nah, itu namanya Jabal Faron. Yang 2 lagi, yang satu saya namanya lupa. Yang satu lagi Jabal Abi Kubais. Ya, tahu tidak di mana tempatnya Jabal Abi Kubais? Jabal Abi Kubais ini ada tepat berdekatan dengan Masjidil Haram, yang sekarang di atasnya dibangun istana raja. Kalau pernah pergi ke sana, dekat dengan Babus Salam, bertentangan dengan Babus Salam itu ada istana di atas bukit. Di bukit itulah yang namanya Jabal Abi Kubais. Di situ banyak peristiwa bersejarah, termasuk diantaranya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan meninggalkan Hajar dan anaknya Ismail, dia doa di situ. Ya. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Di situ dia doa. Banyak peristiwa bersejarah di situ Jabal Abi Kubais. Tapi itu dihilangkan dan dijadikan istana. Nah, satu lagi namanya dalam bahasa Ibrani saya nggak ingat, tapi satu lagi itu Jabal Thur. Ya, itu kan ada di Mekah juga. Ada 3 gunung yang ada di Mekah, yaitu Jabal Nur, Jabal Thur, dan juga Jabal Abi Kubais. Nah, yang dimaksud dengan Jabal Faron ini adalah Jabal Nur. Ya.
Itu yang disebut dalam perjanjian lama. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran. Kemudian wa ata min rabawatil qudus, dan datang di tengah puluhan ribu orang-orang yang suci, orang-orang yang kudus. Wa an yaminihi narun syari'atun lahum, di kanan mereka ada api yang menyala, syariat bagi mereka. Api ini ibarat penerang bahwa mereka tidak akan pernah tersesat. Jadi umat Nabi Muhammad disifatkan dalam kitab perjanjian lama itu adalah umat yang senantiasa mendapatkan petunjuk sampai hari kiamat, tidak akan pernah tersesat. Karena apa? Karena memiliki syariat yang betul-betul dapat menerangi mereka. Kemudian fa'ahabbu sya'bu jami'a qiddisihi, dan sungguh ia mencintai seluruh kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya yang suci itu. Wahum jalisuna inda qaumika yataqabbalun, dan mereka itu duduk dan juga mereka menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita lihat apa yang disebut dalam perjanjian lama tadi, itu hampir sama dengan ayat ini. Ya. Mereka duduk di hamparan di depan, ya. Wahum jalisuna inda qaumika yataqabbalun. Ini sama dengan ayat yang berbunyi tarahum ruk'an sujjadan, ya. Kemudian bahwa mereka mencintai sesama mereka itu sama dengan ayat yang berbunyi ruhama ubainahum. Jadi apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini betul-betul selaras dengan apa yang Allah sebutkan dalam Taurat. Makanya Allah sebutkan zalika mathaluhum fit Taurat. Sama. Kemudian bukan hanya dalam Taurat, wa mathaluhum fil Injil, dan juga sifat-sifat mereka yang diungkapkan itu juga ada dalam Injil. Yang mana Allah sebutkan dalam Injil itu, dalam ayat ini, kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Ini maksudnya apa? Dalam Injil itu disebutkan sifat pengikut Nabi Muhammad itu seperti apa? Seperti benih yang mengeluarkan tunas, tunasnya kemudian kuat jadi besar, tegak lurus di atas batangnya. Ini gambaran daripada umat Nabi Muhammad akan terus berkembang sampai hari kiamat. Dan itu semakin kelihatan. Kalau kita lihat indeks umat Islam semakin hari semakin bertambah jumlahnya. Memang sekarang yang paling banyak di dunia ini adalah apa? Orang-orang Kristen, ya, masih. Tetapi trennya semakin menurun, apalagi di Eropa, apalagi di Amerika. Trennya semakin menurun. Di sana banyak gereja-gereja yang sudah ditinggalkan oleh pemeluknya dan akhirnya dibeli oleh umat Islam untuk dijadikan masjid. Banyak itu terjadi di Inggris, di Belanda, kemudian di Jerman. Itu banyak gereja-gereja yang kosong kemudian dijual, dibeli oleh umat Islam jadi masjid. Itu yang terjadi sekarang. Dan apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini akan betul-betul terjadi, bahwa umat Islam ini akan semakin banyak sehingga ketika umat Islam semakin banyak dan semakin kuat, dia akan membuat para orang yang musuh Islam itu semakin marah dan jengkel. Yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Jadi ayat ini sebagai
penghibur bagi kita, ya. Memang Islam ini kita lihat sekarang kelihatan seperti tidak berdaya, ya. Tapi ingat, ayat ini menegaskan bahwa Islam akan semakin kuat dan akan membuat musuh-musuh Islam akan merasa jengkel dengan kejayaan Islam. Sebagai contoh yang paling mudah, ya, waktu peristiwa 212 itu betul-betul momentum. Itu momentum betul, ya. Umat Islam dari segala kelompok semuanya menyatu. Yang NU-nya, Muhammadiyahnya, Persisnya, Salafinya, semua turun bersatu. Dan ketika itu kekuatan yang mencoba untuk merendahkan agama Islam ataupun umat Islam itu tidak berdaya pada waktu itu, ya. Makanya kejadian itu membuat mereka jengkel, ya. Maka ditangkaplah semua orang-orang yang dapat menjadi pelopor. Di antaranya siapa? Habib Rizik ditangkap. Karena beliau ini hanya beliau yang dapat mencetuskan semangat. Bukan yang lain, hanya beliau. Tidak ada yang lain. Nah, ini yang dimaksudkan dengan ayat ini. Ya, tetapi kita harus yakin bahwa Islam ini tidak akan pernah dapat dikalahkan. Islam tidak akan pernah dapat dikalahkan. Pertentangan antara hak dan batil itu bukan hanya sekarang-sekarang. Dari sejak awal sejarah umat manusia itu sudah ada pertentangan antara hak dan batil. Pertama siapa? Pertentangan antara Qabil dan Habil. Terus begitu. Nabi Nuh, nabinya dengan anaknya. Kemudian zaman Nabi Ibrahim dengan Namrud. Kemudian di bawahnya lagi Musa dan Fir'aun. Terus sampai akhir zaman akan senantiasa ada pertentangan antara hak dan batil. Tetapi yang namanya hak tidak akan pernah kalah dengan kebatilan. Ya, itu mesti kita yakini. Ya, baik. Kemudian wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Di akhir ayat ini Allah menjanjikan kepada kita orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan diberikan kepada mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Allah selalu menggandengkan antara iman dan amal soleh. Iman tidak akan dapat bermanfaat tanpa adanya amal soleh. Amal soleh tidak akan dianggap kalau tidak didasari oleh iman. Dua-duanya menjadi satu paket yang tidak dapat dipisahkan. Amal soleh itu apa? Amal soleh adalah segala amal perbuatan yang bermanfaat. Itu namanya amal soleh. Dan amal itu terbagi kepada 3. Ada amal qalbi, ada amal amal lisan, kemudian satu lagi amal jawarih. 3 amal. Amal qalbi apa? Satu saja, niat. Amal qalbi itu adalah niat. Dan umat Nabi Muhammad mendapatkan kelebihan apabila mereka hanya berniat, tidak sempat melaksanakannya, niatnya itu sudah diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah amal lisan, ucapan kita yang baik-baik, zikir kita, tasbih kita, salawat kita, itu semuanya amal qalbi, bermanfaat untuk kita. Termasuk diantaranya apa yang kita berikan kepada orang lain daripada nasihat, daripada kebaikan-kebaikan, petunjuk yang kita berikan kepada orang lain, itu juga termasuk amal soleh. Termasuk diantaranya seandainya ada orang cari alamat
ada Gojek nyari alamat gitu ya. Ini di mana Pak rumahnya? Kita tahu, kita kasih tahu, itu juga amal soleh. Karena ada manfaat. Segala sesuatu yang ada manfaat termasuk dalam kategori amal soleh. Yang ketiga adalah amal jawari, anggota tubuh kita. Maka segala amal ini termasuk di dalam kategori amal soleh. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan ampunan daripada Allah dan ganjaran yang besar dan pahala yang besar nanti pada hari kiamat. Baik jamaah sekalian, inilah sekedar pembahasan mengenai ayat yang yang ke-29 daripada surah Al-Fath. Kita sudah sejam ya? Udah sejam belum? Udah belum? Hah? Kayaknya udah dah. Oke ya, satu ayat lagi kita sambung insyaallah pertemuan yang akan datang. Ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kita akan sambung minggu hadapan. Sebab kalau saya kupas yang ini takut terlalu lama nanti ya. Saya lihat sudah ada yang ngantuk, sudah ada yang lapar. Yang kencing pun udah banyak ini. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Ya insyaallah kita ketemu lagi bulan yang akan datang membahas tentang ayat ini, dan juga kalau sempat kita akan masuk kepada pasal yang pertama ataupun pasal yang pertama ya. Bagian yang pertama daripada muqaddimah kitab Simtud Durar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, yang kita bahas ini mendapat manfaat bagi kita sekalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa 'aliha baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamizina futuhal 'arifin faqihna wa iyyakum fid din warzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.